Di tahun 2021, handphone ini masih worth it nggak? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full gaming test untuk Infinix Zero 8, di mana di tahun 2021 ini harganya udah di bawah 3 jutaan. Dan untuk secondnya start dari 2,5 jutaan. So, gimana dengan performanya? Let's check this out! Sebagai pengingat speknya sendiri, HP ini di sektor dapur pacu bersenjatakan chipset MediaTek Helio G90T dengan GPU Mali G76MC4, RAM 8GB, dan internal storage 128GB. Sedangkan untuk support hardware dan sistem menggunakan XOS 7. Layarnya sendiri berpanel IPS beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 90Hz. Speakernya masih mono dan baterainya di 4500 mAh. Terus HP ini udah pakai liquid cooling. Sebelum masuk pengetesan, kita make sure dulu baterainya udah full 100%. Semua sistem sudah diupdate, speakernya full, dan khusus HP ini refresh rate-nya kita pentokin di 90Hz. Setelah itu kita cek skor Antutunya, kita dapat di 334.613 poin dalam waktu 11 menit 58 detik. Suhunya ada di sekitaran 38 derajat dan baterainya berkurang 3% dari 100% menjadi 97%. Lalu nanti pas di akhir kita akan cek lagi apakah ada penurunan skor atau enggak. Sebagai game pembuka, kita tes dulu League of Legends Wild Rift. Dan kalau pertama kali kita buka, kita akan dapat rekomendasi di settingan grafis di high 30 fps. Terus langsung aja kita petokin semua ke ultra dan di 60 fps. Hasilnya seperti biasa, game ini emang optimal di banyak HP, jadi kita nggak kaget sih. Semuanya terasa lancar, respon layarnya bisa diandalkan, semua grafis terrender dengan baik. Wajarlah di luaran sana League of Legends ini tenar banget. Setelah bermain selama kurang lebih 23 menitan, suhu HP ini ada di sekitaran 41 derajatan aja. Sedangkan baterainya berkurang 8%, dari 97% ke 89%. Waduh, udah kelihatan borosnya. Pindah ke game kedua, yaitu Mobile Legends. Saat pertama kali kita buka game, kita akan direkomendasikan di settingan high dengan high FR-nya aktif. Tapi sangat disayangkan, di tahun 2021 ini kita masih nggak dapat settingan ultra. Gimana nih kerjasamanya Infinix sama Mobile Legends? Masa gini doang nggak bisa? Ya udah, cukup komplainnya. Hasilnya seperti yang bisa sama-sama kita lihat, udah pasti aman sih. Masa iya Mobile Legends cuma di high nge-lag? Cuma ya itu berasa kurang aja kalau udah punya HP spek yang lumayan, tapi Mobile Legends masih di high. By the way, semua resource tuh udah kita download ya seperti biasa. Setelah bermain kurang lebih selama 45 menit, suhu HP ini ada di sekitaran 39 derajatan aja, dan baterainya berkurang drastis, yaitu di 15%, dari 89% ke 74%. Waduh, boros amat ya. Untuk game selanjutnya yaitu CODM. Saat pertama kali kita buka gamenya, kita akan disarankan main di settingan grafik high dengan frame rate high. Kayak yang udah-udah kita pilih frame rate tertinggi dengan grafik tertinggi, yaitu di high dengan frame rate max. Jadi pemanasan dulu, kita coba dulu di multiplayer. Hasilnya ternyata masih cakep sih, dalam artian mandang layarnya ya. Grafiknya berasa banget di layar lebar Infinix. Kalau untuk pengalaman bermainnya, ya bolehlah. Sesekali frame drop sih masih ada, tapi nggak sampai mengganggu banget.
Terus kita tetap pakai settingan ini di Battle Royale, tapi kita mainnya yang 20 versus 20. By the way, ini mode paling enak ngetes frame drop, dan hasilnya di sini berasa sih buat HP ini laggy di mana-mana. Aiming musuh jadi susah, padahal banyak bot di mode ini, tapi tetap aja kerasa. Sampai-sampai supaya kita bisa tetap nyaman, kita mundur cari tempat sepi supaya musuhnya datangnya satu-satu nggak keroyokan. Karena masih penasaran, kita coba turunin lagi main di low max. Hasilnya akhirnya kita bisa nikmatin dengan frame rate yang lumayan normal. Duel sama player beneran juga nggak takut. Sini lu maju. Setelah bermain kurang lebih selama 37 menit, suhu HP ini masih adem, cuma di 41 derajatan aja. Tapi baterai HP ini berkurang 17%, dari yang sebelumnya di 74% menjadi 57%. Waduh, gimana nih? Dari 3 game tadi, suhunya sebenarnya adem sih, tapi untuk baterainya, boros banget. Game selanjutnya adalah game PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, kita dapat rekomendasi di HD High. Terus kita prioritasin frame rate tertinggi dan hasilnya kita bisa dapat di Balance Ultra. Sah ya? Lanjut kita pemanasan dulu di arena. Hasilnya oke sih, gak banyak frame drop kok di sini, lumayan stabil dan lumayan enak lah buat seru-seruan. Gak tahu ini aiming lagi wangi, apa emang respon layarnya enak banget. Beneran enak loh main di sini, jarang banget frame drop, makanya gampang aja nembak musuh. Untuk gyronya lancar kok, kalian bisa pakai ini. Terus kita lanjutin lagi settingan ini untuk di Battle Royale. Hasilnya masih oke banget lah. Frame rate-nya lumayan stabil dan kita lumayan enjoy main di sini. Kalau ditanya nih ya, lebih banyak mana ngedropnya sama 732G? Kita akan jawab 732G itu lebih banyak ngedropnya. Tapi ini cuma di perkara PUBG ya. Setelah bermain kurang lebih selama 1 jam 11 menit, suhu di HP ini masih adem loh, cuma di 39 sampai 40 derajatan aja. Lama loh kita mainnya. Kalau untuk baterainya turun drastis nih, di 24%, dari 57% ke 34%. Waduh, padahal baru 3 jam nih. Pindah ke game terakhir yang bisa dibilang salah satu yang terberat di Play Store, yaitu Genshin Impact. Saat pertama kali kita main, kita dapat settingan di low 30 fps. Terus kita cobain dulu ke high 60 fps. Hasilnya berat-berat. Kasian banget ini frame dropnya. Jadi kita nggak saranin main di sini. Lanjut kita turunin ke medium 60 fps, hasilnya emang lumayan jadinya, tapi nggak bisa dibilang lancar banget. Masih ada lah lagi-lagi nggak enak gitu.
Pantang menyerah, kita turunin lagi ke low 60 fps. Nah, akhirnya kita bisa nikmatin juga, walau nggak full 60 fps, tapi lumayan lancar di sini. Satu lagi deh, gimana dengan experience di lowest 60 fps ya? Ternyata di sini udah lancar banget. Bener deh, udah paling enak main cuma di lowest buat Genshin Impact. Kalau mau tinggi-tinggi mainnya di PC aja. Setelah bermain game selama 26 menit, baterai di HP ini berkurang 13%, dari yang sebelumnya di 34% ke 21%. Dan suhunya maintain di 41 derajatan aja. Adem loh. Padahal kita ambil pas di settingan high. Salut sih sama liquid coolingnya. Dan setelah 5 game tadi, kita cek lagi skor Antutunya. Apakah ada penurunan atau enggak. Dan ternyata stabil bos. Kita dapat skor di 331.625 poin. Gak jauh beda lah sama yang di awal. Dan baterainya berkurang 4%. Dari 21% ke 17%. Dan lagi-lagi, handphone ini ngebuktiin kalau liquid coolingnya bukan cuma gimmick. Walaupun berimbas terhadap konsumsi baterainya. Nah, masuk kesimpulannya nih. Di tahun 2021 ini untuk Infinix Zero 8... bingung sih. Jujur feel kita bingung sih sama HP ini. Di satu sisi, HP ini antang banget dipakai main game berlama-lama. Suhunya nggak ada yang tembus di atas 43 derajat. Kalau kalian udah nonton beberapa video kita, nggak ada HP yang selamat dari Genshin Impact. Paling mending di 45 derajat. CODM yang mode 20v20-nya aja nggak bisa bikin suhu HP ini naik tuh. Cuma di satu sisi, baterainya harus diakui paling boros dibanding yang lainnya. Total tes kita tadi cuma 3 jam 45 menitan. Tapi HP ini baterainya tersisa 17% aja. Terus di sisi lainnya, main game di HP ini stabil banget asli. Beda banget sama Renote 10 Pro yang pas lewat 2 jam langsung pada nge-lag. Bahkan skornya drop kayak HP 2 jutaan. So, tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!